Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Terapin Tech. Jadi beberapa hari yang lalu, gue baru aja beli iPhone 11 dalam kondisi WiFi only. Dan ada beberapa hal yang harus gue bahas karena cukup lumayan banyak nih Android user ataupun kalian yang tergiur dengan iPhone WiFi only. Karena harganya yang terjun bebas dan harganya itu bisa dikatakan cukup lumayan murah nih ya. Tapi perlu catatan ya guys ya, kalau misalkan kalian beli iPhone dengan kondisi WiFi only, semuanya itu tanggung jawab kalian. Karena dari awal gue udah mengatakan bahwa kalau misalkan beli iPhone dengan kondisi WiFi only itu risikonya cukup lumayan banyak. Contohnya yang pertama adalah iPhone kalian gak bisa menggunakan kartu, entah itu kartu SIM ataupun kartu eSIM, sama-sama tidak bisa digunakan. Dan mau gak mau, salah satu caranya kalian harus menggunakan WiFi only. Namanya aja iPhone WiFi only, otomatis kalian menggunakan WiFi only. Sebenarnya ada beberapa cara lain sih ya agar kalian bisa terhubung ataupun bisa menggunakan provider di Indonesia. Saat ini provider yang masih menyediakan layanan untuk iPhone WiFi only alias iPhone X Inter ataupun iPhone yang sudah keblokir lah emailnya ya, hanyalah Smartfren dan juga Indosat maksudnya. Namun sayangnya Smartfren beberapa bulan yang lalu memberikan kebijakan bahwa mereka juga akan mengikuti langkah yang disarankan oleh pemerintah, yaitu dengan melakukan blok akses internet kepada provider mereka untuk smartphone X Inter. Namun masih ada sedikit beberapa iPhone X Inter yang masih bisa lolos tuh dan masih dapat menggunakan provider Smartfren. Tapi belum tahu sampai kapan teknik ini masih dapat digunakan. Apalagi mengingat metode ini sangatlah tidak nyaman. Mungkin saja sewaktu-waktu email kalian juga bisa kena blokir, dan itu kapan saja bisa terjadi. Lalu ada cara lain, yaitu dengan menembak email. Sebenarnya cara ini cukup lumayan banyak digunakan oleh para seller alias penjual iPhone X Inter yang ada di e-commerce ataupun toko-toko online, yaitu dengan cara menembak email dengan jangka waktu sekitaran 3-6 bulanan atau bahkan sampai 1 tahun. Cara ini bisa dibilang cukup efektif untuk mengibulkan kalian karena seller menjamin bahwa emailnya ini permanen dan tidak diblokir gitu loh oleh pemerintah, padahal nyatanya itu adalah email suntikan. Namun harganya yang dikeluarkan juga bisa dibilang cukup lumayan besar nih ya, karena bisa di range harga 150.000 sampai 900 ribuan untuk satu kali tembak email. Namun ada cara yang terakhir, yaitu dengan mendaftarkan nomor email kalian ke Bea Cukai. Sebelumnya gue sempet nonton video Dewi Gadget yang membahas soal email, dan kata dia lebih baik langsung daftarkan aja emailnya ke Bea Cukai yang ada di bandara ketimbang mendaftarkannya ke Kemenperin. Karena kalau kita tidak mendaftarkan melalui Bea Cukai, nanti sewaktu-waktu email kalian juga bisa masih tetap diblokir. Jadi dengan kata lain, cara-cara yang di atas harusnya kalian bisa mengambil kesimpulan bahwa mengambil iPhone X Inter itu tidaklah worth it, karena banyak pertimbangan yang harus kalian pikirkan. Apalagi ketika kalian menggunakan iPhone X Inter, yang dimana kalian akan diantuhi dengan pemblokiran email gitu loh. Setidaknya ada 4 faktor sih sebenarnya yang membuat iPhone X Inter itu tidak worth it untuk kalian beli. Pertama, soal harga. Ya, harga ini menjadi salah satu kunci utama ketika kalian membeli iPhone ataupun smartphone Inter ya teman-teman. Karena kalau kalian hitung-hitung sebenarnya perbedaannya itu nggak cukup signifikan antara iPhone resmi dan juga iPhone X Inter. Dan iPhone resmi alias X iBox ya ataupun X Digimap atau apalah ya, itu selisihnya cuma 1-2 jutaan aja. Dan itu sebanding banget kalau misalkan kalian membeli iPhone resmi, maka kalian gak bakalan pusing-pusing lagi dah tuh untuk mengurus email, dan gak bakal menyita waktu banget kalau menurut gua ya, karena mondar-mandir harus ke bandara gitu loh. Dan yang gak gue suka dari iPhone X Inter, mayoritas spare part dan aksesorisnya juga itu sudah tidak original. Nah ini juga menjadi salah satu poin yang kedua mengapa gue tidak menganjurkan kalian untuk membeli iPhone X Inter. Jadi gue udah sering banget nih ya menemuin kasus-kasus iPhone X Inter yang mayoritas itu aksesorisnya terutama kabel charging itu sudah tidak original lagi. Dan kita tahu sendiri ya, ketika kita tidak menggunakan produk MFI alias buatan Apple ya, made for iPhone lah istilahnya gitu lah ya, iPhone kita terutama itu soal baterai akan kemungkinan menurun gitu loh untuk kinerjanya ataupun kesehatannya, dan nantinya bisa berdampak ke mesin-mesin lain ataupun spare part lainnya. Dan juga kalau misalnya kalian tahu
tahu mayoritas iPhone X Inter spare partnya sudah tidak original alias sudah gantian. Tapi ini nggak semuanya iPhone X Inter sudah gantian ya, alias seperti itu. Namun yang namanya pengguna iPhone Inter, kita tidak tahu komponen apa aja yang sudah diganti. Apalagi mengingat smartphone X Inter sudah bukan smartphone second hand lagi, alias bukan tangan pertama, melainkan sudah dari tangan ke tangan ya. Jadi pemakaiannya udah berkala gitu loh. Yang ketiga adalah update iOS. Yap, update iOS ini juga bisa mempengaruhi kalian terhadap sinyal ya, alias sinyal iPhone, terutama yang X Inter gitu loh. Karena pengalaman gua banyak tuh kasus-kasus iPhone X Inter setelah update iOS malah keblokir. Dan plot twistnya, iPhone 11 ini yang gue pakai menjadi salah satu korban update iOS. Kalau kata sellernya sih ini setelah update ke iOS 16, jadi hanya bisa menggunakan Indosat dan juga smartphone only saja. Walaupun memang update iOS ini bukan faktor utama terjadinya sinyal no service, melainkan menjadi salah satu faktor yang bisa terjadi gitu loh ya. Tapi kalau misalkan kalian punya pengalaman lainnya setelah update iOS malah keblokir emailnya, coba tulis di kolom komentar aja. Dan yang terakhir yang paling krusial adalah kalian akan kehilangan fungsi smartphone sesungguhnya, yang dimana smartphone itu bisa berfungsi untuk mempermudah hidup kalian dalam melakukan pekerjaan ataupun melakukan aktivitas, dan terutama juga melakukan komunikasi ya. Kalau misalnya emailnya saja sudah keblokir dan harus menggunakan wifi only, otomatis iPhone kalian akan menjadi ketergantungan dengan jaringan wifi. Syukur-syukur kalau misalkan kalian masih punya hotspot portable yang bisa dibawa kemana-mana, ataupun punya smartphone yang bisa menjadikan hotspot gitu loh. Tapi kalau misalkan kalian cuma punya satu iPhone aja, yaitu iPhone X Inter yang keblokir pula emailnya, maka smartphone kalian akan berkegantungan gitu loh terhadap jaringan wifi. Namun alasan keempat tadi sebenarnya bisa kalian bantah ya, kalau misalkan kalian pengen beli iPhone X Inter yang sudah keblokir, yang dimana kalian bisa menjadikan iPhone X Inter kalian alias iPhone yang keblokir itu sebagai iPhone secondary kalian, alias HP yang kedua. Tapi dengan catatan kalau misalkan kalian punya duit lebih. Tapi kalau misalkan cuma punya duit pas-pasan, saran gue beli iPhone X resmi aja gitu loh. Jadi mungkin cukup sekian aja pembahasan kita mengenai apakah worth it buat beli iPhone X Inter di tahun 2023. Jawabannya sesungguhnya sih sebenarnya worth it aja. Tapi kalau misalkan penggunanya itu buat secondary HP yang tadi gue sudah katakan ya. Tapi kalau misalkan penggunanya itu sebagai daily HP dan itu keblokir pula, agak sedikit bingung sih. Namun kalau misalkan kalian pengen ngurus ke bea cukai ataupun pengen ngurus biar nggak keblokir lagi, itu bisa-bisa aja sih. Bahkan bisa dikatakan bisa jadi jauh lebih worth it gitu loh. Dan gue ini dapat di harga 3 jutaan. Ini sebenarnya hoki banget sih ya. Gue nemu di Facebook dan negosiasi, nego parah lah sebenarnya ya. 3 jutaan dan itu deal. Dan so ya walaupun minusnya cuman sinyal aja sih, but itu menurut gua nggak masalah karena ini masih bisa didaftarkan ke Kemenperin yang biayanya itu sekitaran 1,5 jutaan maybe ya. Jadi total gue beli iPhone X Inter ini sekitaran 4,5 juta gitu loh. Jadi jauh lebih worth it sih sebenarnya sih. Tapi balik lagi ke kalian ya. Kita nggak tahu spare part apa aja yang udah diganti. Dan ini sebelumnya juga udah gue tes nih ya, untuk masalah layarnya udah diganti. Soalnya sudah tidak original bawaan iPhone lagi. Gue bisa ngeliat sih ya. Soalnya di sini ada bacaan indikator layarnya ataupun spare part yang ada diganti ataupun kurang presisi pas dalam pemasangannya. Dari iPhone pun juga di notice gitu. So worth atau enggaknya itu balik lagi ke kalian. Tapi yang jelas ini dia pembahasan gue mengenai iPhone X Inter yang keblokir emailnya. Tapi kalau misalnya kalian punya pendapat ataupun punya pertanyaannya, bisa ditulis di kolom komentar. Gue Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye.